Mencuat ijazah Jokowi diduga palsu, Dr. Tifa sebut semua alumni UGM tahu keasliannya. Beranjak dari kebohongan akan terus-menerus berbohong. Sekalinya benar pun hanya untuk menutupi kebohongannya. Apalagi diiringi paduan suara. Semakin percaya dirilah si bapak nomor 1 itu berbohong. Dr. Tifa dahsyat membandingkan foto Jokowi lama dan Jokowi baru. Yang atasnya yang baru, yang bawahnya yang lama. Nah, jadi bahasan breaking news nih saudara. Dr. Tifa. Perbedaannya apa sepintas? Perbedaannya. Nih, kumis. Bukan hanya di kumis. Bukan itu konteksnya. Coba lihat, perhatiin hidungnya, coba perhatiin hidungnya. Yang sekarang agak begini kan, yang dulu yang dipoto ijazah itu agak begini. Tuh, coba perhatiin hidungnya. Coba perhatiin hidungnya. Nah, itu Dr. Tifa yang di-share di media sosial beliau. Dr. Tifa membandingkan foto lama Presiden Jokowi yang tengah wisuda dengan Jokowi yang sekarang. Nah, Dr. Tifa ini menuding bahwa foto wisuda Jokowi tampak seperti orang yang berbeda. Waduh, kata Dr. Tifa, semoga Jokowi yang presiden tidak pernah mengakui ini sebagai foto wisudanya ya, kata Dr. Tifa di akun Twitternya, saudara. Teman-teman, ini yang di samping nih, yang kumisan nih, ini mirip-mirip Jokowi bangga sih nih. Ini Jokowi bukan nih? Ayo coba kasih komentar dong. Ini siapa ini orang ini? Sebetulnya foto yang ditampilkan ini, kalau foto yang benar, media ini kagama.co, harusnya Kagama cari foto-foto yang lain di mana itu ada pada masa kuliah dulu. Ada nggak foto bersama orang dari kehutanan angkatan 80 bersama dengan Jokowi? Gitu loh. Jangan foto presidennya yang ditampilkan. Orang masih nggak gitu percaya gitu. Ya ini memang persoalan pemirsa ya. Dan analisis sekarang semakin bikin remuk ya, ketika foto ijazah yang ditunjukkan oleh Jokowi itu ya ditampilkan di close up, ternyata memang beda gitu. Apalagi dia pakai kacamata, sekarang enggak. Pipinya yang tirus ya, yang di foto itu malah enggak. Beda sekali, bentuk bibirnya beda ya. Nah, sekarang ini sebetulnya rakyat itu sangat menunggu ya, bagaimana klarifikasi dan uji pembuktian tentang polemik pemalsuan ijazah ini benar-benar ada dari pengadilan itu. Dan tunjukkan saja ini kan banyak, ini katanya ada 88 angkatan tahun 1980-an. Itu kan punya ijazah semua. Kalau misalnya lulus semua ya, katakanlah 70 orang yang lulus itu. Tunjukkan saja ijazahnya itu dibandingkan dengan ijazahnya Jokowi. Masa ada ijazah salah satu dari ini formatnya berbeda, yang satu diketik, yang satu pakai tulis tangan, ya kan? Nomor serinya, modelnya beda dan lain sebagainya. Ini semua akan sangat membantu Jokowi untuk membersihkan dari kecurigaan. Orang sekarang ya, apalagi kalau merujuk dari Bambang Tri itu, oh wajar Jokowi seperti itu wajar gitu loh. Kalau apa yang ada di ijazah itu memang benar-benar palsu, itu artinya wajar. Ya kalau biasanya kita ini sering bergaul lah dengan orang-orang dari lulusan di Gadjah Mada itu dalam berbagai jurusan. Itu memang ya punya kelebihan lah, kecerdasan itu ya. Dan gampang kok ini sebetulnya, nggak usah berbelit-belit ya. Hadapi saja di pengadilan, tunjukkan, apalagi kalau ada ijazahnya yang asli ya. Biasanya kalau orang punya gelar sarjana itu ijazahnya disimpan, kecuali orang yang memang sudah frustrasi dengan kehidupan, itu bakar ijazahnya. Dan saya kira Jokowi nggak seperti itu, akan disimpan karena ijazah ini sewaktu-waktu bisa digunakan. Bahkan dulu di Gadjah Mada kalau tidak salah itu sempat ya, untuk memulai usaha itu ijazah dari perguruan tinggi, mungkin juga tidak hanya Gadjah Mada, beberapa perguruan tinggi yang lain itu bisa diagunkan ya. Masa
nilai selembar kertas yang berharga itu nggak disimpan. Ini juga aneh. Nah, ini pemirsa perlu memang klarifikasi. Kalau enggak, ini yang salah bukan hanya Jokowi, ya, KPU juga akan dipersoalkan. Bagaimana dia melakukan klarifikasi seperti itu, ya. Begitu juga dengan yang lain, termasuk Gajah Mada yang diam saja tanpa memberikan klarifikasi yang jelas. Ini juga persoalan. Sidang dugaan ijazah palsu Jokowi digelar 18 Oktober, pihak Bambang Tri tantang semua tergugat hadir. Gugatan atas dugaan penggunaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki babak baru. Jokowi sebelumnya digugat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019 lalu. Gugatan itu diajukan oleh seorang warga bernama Bambang Tri Mulyono pada Senin 3 Oktober 2022 dan terdaftar dalam perkara nomor 592 PDT.G 2022 PNJKT.PST dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Bambang Tri Mulyono merupakan penulis buku Jokowi Undercover yang sempat dipenjara beberapa waktu lalu. Selain Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, petitum pertama dari gugatan adalah meminta hakim mengabulkan seluruh gugatan. Dalam petitum kedua, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Sementara dalam petitum ketiga, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Ahmad Gosinuddin, selaku koordinator advokat tim advokasi Bambang Tri Mulyono menerangkan sidang perdana laporan dugaan ijazah palsu itu akan digelar pada 18 Oktober 2022. Gugatan klien kami dengan nomor perkara 592 PDT.G 2022 PN.JKT.PST akan disidangkan perkara perdana pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, ungkapnya kepada media kemarin. Ia pun menantang pihak-pihak tergugat agar dapat hadir dalam persidangan tersebut. Pernyataan staf presiden. Di sisi lain, staf presiden bidang hukum Dini Purwono memberikan tanggapan soal Presiden Joko Widodo yang dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019. Menurutnya, mengajukan gugatan adalah hak warga negara, hanya saja harus disertai dengan bukti yang kuat. Kalau memang merasa memiliki bukti yang cukup sebagai dasar gugatan, silahkan nanti disampaikan dalam proses pengadilan, ujar Dini dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Selasa lalu seperti dikutip dari Kompas.com. Namun apabila penggugat tidak berhasil menyampaikan bukti-bukti nyata dan solid, akan terjawab sendiri nanti bahwa gugatan adalah mengada-ada karena tidak berhasil membuktikan apa yang dituduhkan, dan apabila itu terjadi jelas hanya akan menampar muka penggugat itu sendiri, katanya. Kemudian Dini menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki semua ijazah asli beliau. Menurutnya hal tersebut dapat dibuktikan dengan mudah, kecuali penggugat mau mengatakan bahwa institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut mengeluarkan dokumen palsu. Kalau terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi digelar 18 Oktober, pihak Bambang Tri tantang semua tergugat hadir. Gugatan atas dugaan penggunaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki babak baru. Jokowi sebelumnya digugat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019 lalu. Gugatan itu diajukan oleh seorang warga bernama Bambang Tri Mulyono pada Senin 3 Oktober 2022 dan terdaftar dalam perkara nomor 592 PDT.G 2022 PNJKT.PST dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Bambang Tri Mulyono merupakan penulis buku Jokowi Undercover yang sempat dipenjara beberapa waktu lalu. Selain Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, petitum pertama dari gugatan adalah meminta hakim mengabulkan seluruh gugatan. Dalam petitum kedua,
Penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Sementara dalam petitum ketiga, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.